Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita kembali ketemu dengan pelajaran fisika. Sebenarnya ini sudah pernah disampaikan di kelas, tapi hanya coba mengingatkan kembali dan mungkin teman-teman yang lain yang belum pernah ke kelas ini juga menjadi tambahan ya. Oke, kita mulai. Kita mau berbicara tentang gaya magnet pada penghantar yang berarus. Dan penghantar yang berarus ini ada di medan magnet. Kalimatnya sederhana. Jika ada sebuah kawat, panjangnya L. Ini sengaja ditulis biru biar kelihatan. Sebuah kawat yang panjangnya itu L kemudian mengalir dalam kawat itu arus listrik yang besarnya I, lambangnya di sini ya. Dan berada dalam medan magnet. Maka kejadiannya yang seperti ini itu akan terbentuk sebuah gaya. Ya, sebuah gaya. Yang arahnya itu, maksudnya di sini adalah arah gaya ya. Yang arahnya itu selalu tegak lurus terhadap arah arus. Jadi kalau arah arusnya ke utara berarti gayanya bisa ke barat atau bisa ke timur. Yang pasti tegak lurus ya dengan arus. Juga tegak lurus terhadap arah medan. Nah, sehingga di sini kalau kita bandingkan dengan arah medan magnetnya ke mana? Atas misalnya. Berarti arah gayanya ya bisa ke utara, bisa ke timur, bisa ke selatan, bisa berbagai ke arah angin. Yang penting tegak lurus. Nah, besarnya gaya yang terjadi berbanding lurus atau bahasa lainnya sebanding dengan arus. Artinya semakin besar arusnya, maka gayanya juga akan semakin besar. Terus sebanding lagi atau berbanding lurus dengan panjang kawatnya. Ini L nih ya, bukan I. Bagusan ganti nih lambangnya nih. L. Panjang ya maksudnya ya. Artinya semakin panjang kawatnya, ya, atau aliran listriknya, maka semakin besar juga gayanya. Berbanding lurus dengan medan magnet. Jadi pokoknya semuanya berbanding lurus. Baik dengan arus listriknya, baik dengan panjangnya, maupun medan magnetnya. Nah, terus sebanding lagi dengan sudut yang dibentuk antara arah arus, ini nih, antara arah arus dengan medan magnet. Nah, sudutnya itu dibentuk, ya, sudutnya dibentuk dari arah arus dengan medan magnet. Oke ya, ini sudah pernah disampaikan, tapi tolong perhatikan yang serius juga ya. Dari pemahaman tadi, maka dapat kita tulis secara matematisnya. Tadi kan disebutkan bahwa gaya itu sebanding atau berbanding lurus dengan medan magnetnya. Gaya itu sebanding dengan arus yang mengalirnya. Gaya itu sebanding juga dengan panjang kawatnya. Arus itu sebanding juga antara apa? Sudut yang dibentuk antara arus dengan medan magnet. Nah, ini dirumuskan yang namanya besarnya gaya itu adalah B, medan magnet, kali arus listrik, kali panjang kawat, kali sin theta. Ya, sin theta. Kalau Pak Hussein sampaikan minggu kemarin itu,
supaya untuk gampang mengingatnya, maka besarnya gaya itu adalah bilangan sin theta gitu ya. Bilangan sin theta. Ini ada sin tetanya kalau gitu kan. Kalau sudut yang dibentuknya itu tidak 90 derajat. Kalau sudut yang dibentuknya itu ya 90 derajat, karena sin 90 itu sama dengan 1, maka nggak usah ditulis sinnya. Cukup gaya itu sama dengan bilangannya gitu ya. Ya, tetapi kalau sudut yang dibentuknya itu sama dengan 0 derajat atau arah arusnya adalah paralel dengan medan magnetnya, maka gayanya tidak ada atau gaya sebesar 0. Nah, oke ya, kita teruskan. Dari persamaan tadi yang ada, keterangannya L adalah panjang kawat. Ya, nah, ini dihapus saja nih. Panjang kawat gitu kan. Yang satuannya meter, sedangkan I apa? Kuat kuat arus yang mengalir pada kawat. Satuannya ampere ya, satuannya ampere. Ampere itu lambangnya A kan gitu kan? Ampere. Oke. Bisa ya? Oke ya. Jadi satuannya ampere ya, satuannya ampere. Nah, sedangkan B adalah kuat medan magnet. Kuat medan magnet, satuannya Tesla. Tesla itu biasanya ditulis T aja gitu ya. Nah, sedangkan theta adalah sudut ya. Ini nih, sudut yang dibentuk antara B. B itu medan magnet ya, dengan I itu besarnya besarnya arus ya, besarnya arus. Oke, paham ya? Kita teruskan. Kita teruskan. Yang berikutnya. Nah ini. Jadi arah gaya itu bisa digambarkan dengan tangan. Ini kalau kita arah gaya ini tangan kanan ini ya. Tangan kanan. Nah, ini yang bisa pakai 3 jari, yaitu ibu jari, telunjuk, dan jari tengah. Atau kita buka semuanya. Nah, yang 3 jari ini, ibu jari itu adalah arah listriknya. Anggap saja ini misalnya ke atas, ya kan? Sedangkan jari telunjuk merupakan medan magnet. Nah, di sini nih ada theta nih antara arus listrik dengan medan magnet. Nah, ya kan? Ada sudut yang dibentuk atau theta. Sedangkan jari tengahnya yang ini yang kasih gambar merah itu merupakan arah gaya. Atau juga bisa gitu kan? Bisa dengan istilahnya telapak tangan. Kalau yang ini 3 jari, kalau yang ini adalah telapak tangan kanan ya. Ibu jari menunjukkan arus listrik, arahnya ya, arah arus listrik. Sedangkan keempat jari yang lainnya ada jari telunjuk dianggap satu nih berarti ya. 4 ini dianggap satu, merupakan arah medan magnet. Nah, berarti ini yang ke atasnya kalau tangan kanan kita buka tuh, ini yang ke atasnya merupakan arah gaya. Kalau kita telungkupin berarti arah gayanya bukan ke atas tapi ke bawah. Ya, sederhana ya.
Bisa? Nah, kita teruskan. Ini masih masalah besar gaya. Tapi besar gaya ini kita arahkan ke sini nih, ke muatan, ya, muatan listrik, arah muatan. Listrik itu kan ada muatan positif, ada muatan negatif. Ya, nah ini yang dimaksudkan gaya pada muatan. Nah, semua gaya yang saya sampaikan itu yang dimaksud adalah gaya Lorentz ya, gaya Lorentz. Nah, coba perhatikan sini. Ketika terdapat muatan listrik atau lambangnya Q yang bergerak, muatan listriknya bergerak dengan kecepatan, lambangnya V, ya, bergerak, adanya di medan magnetik yang besarnya itu adalah B, maka muatan listrik tersebut akan mengalami gaya. Ini sengaja Pak Kusen buat dari awal ini. Kita kan kenal yang namanya gaya itu bilangan sin theta. Ya. Nah, ini ada L. L itu merupakan panjang kawat. Kalau istilah dalam gerak lurus beraturan itu panjang lintasan ya. Nah, panjang lintasan itu besarnya sama dengan V kali T atau kecepatan kali waktu. Maka B turun, I juga turun, ininya diganti nih, L-nya. Panjang kawatnya itu kecepatan kali waktu. Di sini kecepatan kali waktu, sin theta juga turun. Ada problem lagi, ada masalah lagi. Kalau I kali T itu adalah muatan listrik. Ya, jadi muatan listrik itu adalah I kali T. Maka B turun, ya, V juga turun, I kali T-nya diganti dengan muatan sin theta. Jadi pada dasarnya kembali ke ini. Namun kita harus kenal persamaan yang ini nih ya. Oke, kenal persamaan yang ini. Dari lambang-lambang yang ada, Q itu adalah muatan listrik ya. Oke, muatan listrik. Satuannya kolom. Ya, satuannya kolom biasa ditulis dengan lambang C gitu ya. V merupakan kecepatan gerak muatan listrik ya. Jadi kecepatan muatan gerakan apa? Gerak muatannya gitu. Kan kita lagi bicara muatan nih. Satuannya meter per sekon. Sedangkan B sama seperti yang di atas, yaitu kuat medan listrik. Satuannya apa? Tesla. Lambangnya cukup T saja ya. Sedangkan theta merupakan sudut yang dibentuk gitu kan. Sudut yang dibentuk antara besar medan magnet dengan kecepatan di sini ya. Kecepatan arusnya. Oke, bisa ya. Kita teruskan ya. Kita teruskan dengan contoh soal. Nah, ini yang sudah pernah ke sekolah, kalau nggak salah kelas 12 IPA 1, tapi gelombang keduanya nih. Sudah pernah disampaikan. Nah, pada gambar yang ada di atas itu terlukis bahwa kawat lurus PQ, berarti yang ini nih kawat lurusnya. PQ dilalui arus listrik sebesar I1 yaitu 10 ampere. 10A itu berarti 10 ampere ya. Oke. 10 ampere. Nah, kawat persegi panjang yang ini nih, kawat persegi panjang yaitu A, B, C, D dilalui arus
yaitu I2 5 ampere. Yang ditanyakan berapa besar resultan gaya yang dialami oleh kawat keempat persegi panjang ABCD kalau dinyatakan bukan Newton, bukan, tapi mikro. Kalau mikronewton itu berarti dikalikan dengan 10 pangkat 6. Ya, 10 pangkat 6. Nah, untuk jawabannya antara kawat I1 antara kawat PEKI yang arus listriknya I1 dengan kawat AB ini kan arahnya sama nih. Ini ke atas, ini juga ke atas. Karena arahnya sama, maka akan terjadi tarik-menarik. Ya, tarik-menarik. Jadi kalau di sini adalah gaya AD atau gaya DA, berarti seolah-olah mau mendekatin PEKI. Sedangkan pada kawat BC, ini arahnya berlawanan nih. Ini arahnya ke bawah, yang ini arahnya ke atas. Jadi karena arahnya berlawanan berarti tolak menolak. Nah, kalau ditanyakan berapa besarnya resultan, ini arahnya kiri, ini arahnya kanan, pasti yang dimaksud adalah selisih. Kalau gedean yang gaya DA, berarti DA dikurangin BC. Kalau gedean yang BC, berarti gaya BC dikurangin gaya DA. Nah, dari gambar yang ada dan ukuran-ukuran yang ada di sini, kita gunakan baik gaya DA maupun gaya BC, rumusnya sama nih. Ya, rumusnya sama. Ini apa nih? Lambang untuk apa nih? Nanti lupa lagi nih ya. Ini permeabilitas ya, besarnya 4V selalu nih ya, 4V kali 10 pangkat min 7. Nah ini besarnya 10 ditulis 10, yang ini besarnya 5 ditulis 5, ya kan? Panjangnya berapa panjangnya? 2/5, 2/10, ya, 2/10. Ini bukan 2/10 nih ya. Berapa coba? Kalau panjang maksudnya itu dari sini ke sini nih. 1 senti. Berarti ini 10 pangkat min 2 ya. 10 pangkat min 2. Terus ini 2V A-nya. Oh ini nih. Ini nih. 20 ya panjangnya ya yang ini ya. Panjang ini 20. Berarti 20 dibagi 100 atau 2/10 atau 2 kali 10 pangkat min 1 gitu ya. Sedangkan yang ini 2V A-nya, yang ini A-nya nih. Ya, yaitu 1 cm atau 10 pangkat min 2. Ketemulah gaya DA-nya berapa? 2 kali 10 pangkat min 4. Ini juga dengan cara yang sama. Ketemu berapa? 2 kali 10 pangkat min 5. Gedean mana nih ini dengan yang ini? Gedean yang ini dong ya. Berarti ini dikurangin yang ini nih. Aduh, ya. Oke. Ini supaya pangkatnya buat sama berarti ini bisa nih 20 kali 10 pangkat min 5. Nanti 20 dikurangin 2 berapa? 18, yaitu 18 kali 10 pangkat min 5 atau 1,8 kali 10 pangkat min 4. Ini Newton nih, mintanya dalam soal apa? Mikronewton, berarti harus dikali 10 pangkat 6. Ketemulah 1,8 kali 10 pangkat 2 atau 1,8 kali 100 sama dengan 180 mikronewton. Ya.
mudah-mudahan pada bisa semua nih. Ya, insya Allah ya. Nah, contoh yang kedua, ada sebuah proton bergerak searah dengan sumbu X. Arahnya positif. Sumbu X kan ada ke kanan, positif ada ke kiri. Negatif. Arah positif berarti ke kanan ya. Kecepatannya 3 meter per sekon. Ditulis di sini 3 meter per sekon. Kecepatan ya. Melewati medan magnet yang besarnya 5 kali 10 pangkat 6. Ditulis medan magnet 5 kali 10 pangkat 6. Arahnya masuk ke layar. Arahnya masuk ke layar. Nah, ini adalah arah medan magnetnya. Berapa besarnya gaya yang dialami oleh partikel kalau muatannya ini Q nih ya. Kalau muatannya Q. Q-nya Q kecil ya. Q. Ini juga berarti Q-nya Q kecil juga. Oke. Nah, gitu kan. Ditanyakan berapa besarnya gaya. Maka untuk menjawabnya, karena tidak terbentuk sudut, ya sudutnya 90 derajat nih kalau begini berarti. Yaitu, apa? Gaya sama dengan medan magnet kali muatan listrik kali kecepatan. Yaitu angkanya dimasukin, ketemulah 2,4. Ini koma nih ya. 2,4. Oke. 2,4 kali 10 pangkat min 24 Newton. Oke ya, kalau diminta ke mikronewton ya tinggal dikali 10 pangkat 4. Sampai di sini ya, mudah-mudahan kalian pada bisa semua. Tapi sebelum Pak Kusen mengakhiri, ada nih yang cuma satu, nggak banyak. Nah, ini ada tugas dari Pak Kusen nih ya. Kerjakan soal nomor 19 adanya di halaman 148 ya pada buku paket. Tentunya Pak Kusen ucapkan selamat mengerjakan, semoga semuanya pada sukses. Oke? Terima kasih ya perhatiannya. Pak Kusen ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar ya.